Newsman Opinion. Mitra bisnis, heboh mengenai munculnya Partai Mahasiswa Indonesia dalam daftar partai-partai politik yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Sebagian mahasiswa ada yang berkomentar partai itu tidak mewakili mahasiswa. Apa komentar Anda mengenai Partai Mahasiswa Indonesia ini? 6339160. Ya, saya sih sarankan kalau yang disebutnya mahasiswa itu cobalah berkonsentrasi di kuliahannya. Jangan ikut-ikutan politik dulu. Masa masih terlalu mudah untuk masuk ke dunia politik. Bagaimana kalau mereka udah lulus? Apakah tetap jadi partai mahasiswa? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Pendapat saya nih, kalau selama itu nggak melanggar undang-undang ya nggak masalah, karena itu warga negara ini. Yang penting nanti kan aspirasinya itu bisa disampaikan secara langsung, daripada sekarang kan mahasiswa di jalanan ganggu orang lain. Ya lebih baik itu ya bikin partai lah. Jadi kepentingan mahasiswa nanti disuarakan sendiri di parlemen. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih mahasiswa belum pantas ya berpolitik. Mereka harus tekun untuk menuntut ilmu supaya mereka menjadi orang-orang hebat di kemudian hari yang dapat berperan dalam negara. Kan sudah ada BEM ya, BEM sudah mewakili aspirasi mahasiswa untuk mengontrol pemerintah. Jadi kalau berpolitik itu rasanya kurang tepat gitu. Saya curiga mungkin ada susupan yang berkepentingan. Jadi seharusnya BEM menolak sesuatu. Begitu menurut pendapat. Iya, menurut saya sekali lagi bahwa tugas pokok pelajar atau mahasiswa itu memang belajar untuk mendapatkan kelulusan di tempat di mana dia belajar. Kalau mahasiswa ya di universitas, kalau pelajar ya di sekolah misalnya. Dan kalau ikut-ikutan politik memang dibolehkan sih, asal tidak terlalu berlebihan ya, seperti mengkritik-kritik eksekutif, legislatif, yudikatif mungkin dibolehkan, atau demo-demo mungkin itu dibolehkan, asal jangan yang berlebihan seperti mendirikan partai politik, nanti ikut-ikutan politik berebutan kursi kekuasaan di eksekutif, legislatif, yudikatif. Bagaimana coba kalau mereka terpilih jadi pejabat negara? Kan statusnya mahasiswa. Lucu ya, misalnya jadi pejabat negara di eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi statusnya masih pelajar atau mahasiswa. Itu mungkin hanya terjadi di Indonesia ya, yang dimana terlalu berlebihan para pelajar atau mahasiswa berdemokrasinya. Dan ini kemungkinan juga bagian dari sandiwara demokrasi di Indonesia, dalam sejarah Indonesia. Kalau nanti ini sempat terjadi dan ini menjadi pertanyaan, apakah benar-benar tulus para mahasiswa ini berdemonstrasi selama ini? Jadi mencurigai sebagian yang benar-benar tulus. Bisa-bisa itu bisa menjelek-jelekan yang selama ini mahasiswa benar-benar kritis, yang tulus mengabdi buat rakyat. Kenapa kok terlalu berlebihan sampai mendirikan partai politik segala, berpolitik praktis dan lain sebagainya? Kalau sekedar kritik-kritik eksekutif, legislatif, yudikatif karena kinerjanya mungkin keluar dari undang-undang atau yang lainnya, atau seorang-orang pada rakyat, atau berdemo-demo ke jalan-jalan mungkin karena sudah tidak didengar lagi kritikannya oleh pemerintah atau yang lain, itu mungkin selama ini terjadi dan kemungkinan boleh-boleh saja. Tetapi kalau terlalu berlebihan mendirikan partai politik segala sampai seperti itu dan lain sebagainya, apa benar ini murni tulus dari para mahasiswa itu sendiri? Yang saya pikir ini meragukan ya, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Mahasiswa belum saatnya untuk menggunakan partai politik. Mereka sebaiknya sih fokus dulu di dalam dunia pendidikan sampai selesai dulu, baru masuk dalam dunia itu. Terlepas dibilang namanya aja sih, nama partai mahasiswa, silakan saja. Mungkin yang terlibat bukan orang-orang yang artinya masih aktif di dalam dunia pendidikan mahasiswanya. Soalnya apa, nanti kan terganggu dengan kondisi pelajar mengajarnya. Jadi kapan mengurusin partainya, kapan mengurus sosialisasi, kapan kampanye, kapan mau belajarnya. Jadi nggak kelar-kelar kapan wisudanya tuh orang tuh ngurusin kayak gitu ya. Kemarin saya ada melihat orang lari Gojek ya, pakai jaket hijau gitu. Terus ketika saya tanya, "Dek, kamu umur berapa?"
Oh, saya umur 10 tahun, Om. Oh, kamu narik Gojek? Iya. Yang saya persalahkan operator Gojeknya. Kenapa anak kecil dikasih narik Gojek? Itu berbahaya. Terima kasih. Menurut saya tugas pokok mahasiswa atau tupoksi mahasiswa ataupun pelajar itu kan belajar ya untuk mencapai kelulusan di universitas. Jadi bukan untuk berpolitik praktis atau mendirikan partai politik. Jadi saya pikir adanya partai mahasiswa ini perlu dipertanyakan itu. Maksudnya ini apa? Kenapa mahasiswa ikut berpolitik praktis? Apa sudah di skenario atau di setting terlebih dulu oleh kelompok tertentu atau orang tertentu agar seolah-olah mahasiswa ini ikut politik praktis seperti itu? Nanti takutnya ini bisa memfitnah atau menuduh mahasiswa lain tuh berpolitik praktis, padahal tugas pokoknya tupoksinya untuk belajar. Kemungkinan seperti itu. Dan ini kemungkinan sandiwara juga nih di dalam demokrasi di negara kita. Salah satu bagian dari sandiwara demokrasi di negara kita. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Ya, saya lihat sih partai mahasiswa memang bikin-bikinan aja sih memang sih ya. Itu tujuannya untuk meredam, untuk mengantisipasi demo-demo mahasiswa yang ditunggangin oleh kelompok-kelompok yang punya maksud, yang hartanya takut diusut gitu loh. Jadi mereka juga di mahasiswa sekarang kalau demo kan nggak benar, dibayarin juga. Jadi mereka hadir buat mengimbangin. Ya kan, kayak sekarang mahasiswa juga berpolitik, tapi politiknya nggak keren gitu, nggak kritis gitu. Itu diharapin harusnya mahasiswa lebih kritis. Kalau memang harus demo, yang nggak benar ya demo. Nah, partai ini untuk sebagai imbangan, saya pikir sih tujuannya bagus ya, biar nggak dimanfaatin mahasiswa yang sekarang ini sama yang pihak-pihak yang hanya mau keluarin duit, bayarin supaya ngerocokin pemerintah gitu aja. Oke, terima kasih. Menurut saya mahasiswa itu ya, seperti yang orang banyak ketahui itu kan pelajar. Kalau untuk berpartai saya rasa nggak tepat. Kenapa? Karena sebuah partai itu harus mempunyai DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di 34 provinsi loh. Oke, sudah terdaftar di Kemenkumham. Itu cuma terdaftar. Kalau untuk lolos verifikasi saya rasa sangat sulit ya. Ya cocoknya mahasiswa itu belajar lah untuk mencapai cita-citanya. Kalau saya bilang ini mahasiswanya bisa dibilang mencari sensasi sesaat supaya ini kebanyakan belajar online, ya kan begitu tatap muka jadinya bingung gitu loh. Kalau saya bilang nih ya cari kegiatan yang bisa dibilang biar kelihatan nih gue ikut nih berpartisipasi. Sebenarnya mah kalau mau berpartisipasi namanya mahasiswa ya, sebelum bicara kalau belajarlah yang benar, bikin satu penemuan yang memang bisa mengakomodir untuk kemasyarakatan bangsa gitu loh. Jangan bikin gaduh, jangan bikin suasana jadi nggak tentu. Yang dengan menggunakan akal sehat yang benar-benar yang bahasanya titiknya mana sih gitu loh. Jangan masalah statement Pak Jokowi lah, apalah, aduh. Gilirannya hal-hal yang berbau dengan korupsi diem aja gitu loh kan. Ini yang saya bilang hanya sensasi sesaat sih menurut saya sih. Jadi kalau saya bilang sampai ada yang mau ngikut di partai itu cukup aneh sih bagi saya. Gitu ya sih. Mahasiswa sekarang demonya ngaco Bu ya. Kayak masalah saya suka tanya sama orang-orang menengah bawah juga, sama apa Pak Jokowi sudah mengatasi semua dengan baik ya. Termasuk masalah minyak goreng, BBM udah dikasih bansos segala macam, apa buat minyak goreng itu subsidi minyak goreng segala. Mereka juga senang kok. Apanya yang rakyat bawah aja nggak marah, apa yang mau diwakilin mahasiswa itu kalau menurut saya kepentingan politik banget ya. Dan saya harap media massa jangan terlalu mengagungkan mahasiswa. Indonesia itu bukan hanya punya mahasiswa, banyak orang yang memiliki Indonesia, satpam, customer service, penyapu jalan, mereka itu masih mencintai negara ini. Karena mahasiswa sekarang tuh saya bilang brengsek ya, mau bikin kacau negara. Itu aja Bu, makasih. Saya sangat apresiasi ya kepada mereka membuat Partai Mahasiswa Indonesia. Suatu imajin kecerdasan, tapi kecerdasan mereka itu di bawah rata-rata. Masih belajar aja kok mau buat partai. Memalukan. Terima kasih. Menurut saya itu mahasiswa yang disusupin gitu loh. Mahasiswa itu selalu tidak. Saya adalah salah satu peserta yang untuk waktu zaman 98 rame-rame ya. Saya selalu yang ke demo waktu itu bareng sama Anas Urbaningrum dan Tius Isrulus dan kawan-kawan. Cuman kalau kita dulu itu berjuang tanpa harus disusupi suatu kepentingan politik, murni untuk kepentingan rakyat. Ya, kalau sampai mahasiswa mau mendirikan partai politik, saya curiga itu ada kepentingan politik di balik itu, ada yang menunggangi mahasiswa. Mahasiswa itu murni berjuang untuk rakyat, bukan untuk membentuk suatu partai politik. Itu aja, makasih.
saya dari ibu rumah tangga ya, tapi dulunya gak mahasiswa juga sih. Mahasiswa tuh gak usah ikut main politik deh. Politik itu kan saya dulu belajar. Ngapain urusin sekolahnya dulu aja. Makanya kan ada mahasiswa bilang itu tidak mewakili mahasiswa kan. Kita coba Ya, mungkin menurut saya pesan aja buat para mahasiswa. Sebelum kita mencoba mengurus negara, kita lihat dulu ke dalam diri kita. Apakah tugas kuliah kita sudah beres? Apakah IPK kita sudah bagus? Kalau kita masih mengerjakan tugas kuliahnya setengah-setengah, masih nyontek, minta orang yang bikinin, bagaimana kita mau mengurus negara ini? Jadi jangan ikut-ikutan politik yang nggak baik lah. Ya, kita lihat dan urus diri kita untuk membangun negeri ini di masa depan. Itu aja. Terima kasih. Menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik, lucu dan menggelitik sekali. Saya yakin adik-adik mahasiswa kita itu tidak menyadari apa yang dilakukan. Karena kalau nama partainya partai mahasiswa, orang yang sudah lulus otomatis harus keluar kan? Nah, mana ada potensi orang yang masih jadi mahasiswa untuk berpolitik? Kemampuannya belum cukup. Ya, jadi ini memang untuk lucu-lucuan. Mungkin diganti aja namanya jadi mahasiswa. Terima kasih. Indonesia negara hebat, tapi hebat yang boton-boton, yang sancipa gitu. Saya terima kasih. Sudah jelas terang benderang bahwa Republik ini masih sudah ditunggangi oknum-oknum politik yang ya boleh dibilang gak bertanggung jawab nanti mengatasnamakan mahasiswa. Kalau mahasiswa yang cerdas, pintar itu gak seperti itu. Mereka membangun tanpa berpolitik tapi netral. Ya, dari saya terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih jangan dipakai nama mahasiswa kali ya, karena mahasiswa itu kan seharusnya dia non politik praktis ya. Jadi kayaknya kalau memang mahasiswa mau berpolitik sih nggak apa-apa, tapi ya kayaknya aneh juga kasih nama Partai Mahasiswa Indonesia. Dan ya benar, yang mahasiswa yang nggak mau berpolitik bisa dianggap masuk karena ada nama mahasiswanya di situ. Jadi kayaknya nggak, mendingan ganti nama lagi deh. Kalau memang mau berpolitik mahasiswa nggak apa-apa, tapi nggak usah pakai nama mahasiswa di partainya. Oke, makasih. Iya, menurut saya ini fenomena baru ya. Kalau memang sudah ada partai politik mahasiswa yang mendaftar menjadi peserta salah satu kontestan dari partainya yang mungkin nanti jadi ikut calon-calon pejabat misalnya seperti di eksekutif ataupun legislatif dan lainnya sebagainya. Ini fenomena baru di Indonesia. Tapi tugas pokok dari mahasiswa itu kan atau pelajar itu kan memang belajar ya. Memang dibolehkan untuk berdemokrasi, tapi apakah tidak terlalu berlebihan pertanyaannya jika mendirikan partai politik dan akhirnya ikut nyalon-nyalon menjadi calon pejabat negara seperti itu? Jadi kan ini jadi timbul pertanyaan, dan ini nanti malah bisa membuat para mahasiswa yang tidak ikut dalam partai politik itu jadi merasa kok kalian ikut-ikutan berpolitik, padahal tidak semua yang ikut-ikutan berpolitik seperti itu. Jadi kasihan nih yang mahasiswa tidak ikutan partai politik ini, dan ini akan menimbulkan pro dan kontra terus-menerus. Jadi sebaiknya memang mahasiswa kembali pada tugas pokoknya, itu belajar. Akan tetapi kalau mau mengkritik ya kemungkinan bisa ya mengkritik, boleh saja mengkritik, atau kalau mengkritik eksekutif legislatif tidak didengar maka turun ke jalan, tapi asal jangan berlebihan atau anarkis ya, itu tidak boleh, kemungkinan seperti itu. Dan demokrasi di Indonesia kan di belakang layarnya setting atau job jabatan, jadi mau ada rame-rame demokrasi atau apa, yang di belakang layar itu yang menentukan kemungkinannya. Terima kasih ya. Inilah negara demokrasi. Jadi saya pikir ya boleh-boleh aja. Nanti kita lihat apakah syarat-syaratnya semua terpenuhi nggak, sehingga bisa mendapat izin dari Kementerian Hukum kita ya. Kalau memang terpenuhi ya saya pikir bukan mahasiswanya yang ditonjolkan, walaupun namanya partai mahasiswa, tetapi ya pemilik-pemilik di belakangnya, entah orang yang berkepentingan apa di balik itu yang kita nggak tahu. Nah, kalau bikin partai mahasiswa, saya sebenarnya juga pengen membuat satu partai, karena umur saya udah 50-an ke atas. Saya pikir saya pengen bikin partai gotapan ke atas, PGK. Mungkin di sini pendengar ada yang umur 50-an ke atas, yuk kita juga bikin partai nih. Terima kasih. Saya kira belum tepat ya
mahasiswa mendirikan partai pada saat ini. Karena kalau mereka udah berkecimpung dalam bidang partai, ada banyak kepentingan-kepentingan yang mesti dilakukan dalam satu eskalasi yang cukup besar di negara NKRI ini. Nah, itu timbullah penyusupan seperti bargaining power mengenai nilai dana rupiah yang akan didapatkan. Nah, ini udah menunjukkan sikap yang tidak bersih lagi. Karena kalau dia mau mencalonkan diri melalui partai itu harus ada sejumlah rupiah yang akan dipertaruhkan untuk satu kontestasi, seperti mau ikut pemilihan gubernur, kepala daerah, bahkan RI 1 pun itu bargaining power dengan rupiahnya tidak sedikit. Jadi artinya kalau terpilih dari kelompok ini, mereka akan berkontestasi untuk mengembalikan dana. Jadi saya kira kalau memang mengembangkan nilai aspirasi yang baik, sebaiknya melakukan demo yang aspiratif ya, yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat banyak. Kalau semuanya berkecimpung ke partai, kepentingan partai, nanti rakyat tidak akan terwakili. Saya kira belum waktunya pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.